dibaca mulai ayat 23 sampai dengan ayat 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan yang telah menghadirkan kami di saat ini. Kami hendak melandasi persekutuan kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami untuk memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami, dan mari berfirman atas kami, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua di saat ini. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan kita akan merenungkan firman dengan tema pemberdayaan yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4
Dan sesudah penyembuhan itu, Petrus juga berkhotbah, ya, pada pasal 3, khotbah Petrus Islam Salomo, berkhotbah tentang Yesus dan Injil Yesus Kristus yang ternyata membuat para pemimpin agama Yahudi merasa tersinggung, sehingga mereka kemudian memanggil Petrus dan Yohanes untuk dihadapkan di hadapan dewan agama, dan kepada mereka berdua diperintahkan untuk tidak boleh berbicara lagi tentang Yesus. Cukup, harus diam, ya, harus diam, tidak boleh berbicara tentang Yesus. Tetapi kemudian mereka menjawab pada pasal 4 ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka menyampaikan jawaban itu. Dan meskipun para pemimpin agama tidak senang dengan jawaban Petrus dan Yohanes, tetapi mereka tetap melepaskan kedua rasul itu. Dan kemudian ketika mereka dilepaskan, mereka kembali ke persekutuan mereka. Bersama-sama semua orang di dalam persekutuan itu, mereka kemudian menaikkan doa yang pertama kali dicatat di dalam sejarah gereja Perjanjian Baru dan dicatat dalam pembacaan kita, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Apa permohonan mereka? Apa yang mereka minta kepada Allah? Sangat menarik Bapak Ibu untuk memperhatikan bagaimana doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Ayat 24. Di situ mereka mulai, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka memulai doa itu dengan memuji, sebuah pujian kepada Allah, mengagungkan kuasa kebesaran Allah atas alam semesta, tetapi juga atas semua yang ada di dalam alam semesta ini. Mereka tidak memulai doanya dengan berkata, Tuhan, ini kami hamba-hambamu, rasul-rasulmu yang telah tertindas, yang ditangkap. Mereka tidak memulai dengan pengeluhan. Mereka tidak memulai dengan menyampaikan keistimewaan mereka. Tetapi doa yang mereka nyatakan adalah doa mereka memuji, mereka mengagungkan. Ya, walaupun baru keluar dari sebuah situasi yang tidak menyenangkan, tapi tidak membuat mereka hilang pengharapan, sebab mereka tahu kesukaran mereka itu lebih besar kesukaran Tuhan Yesus. Tidak ada apa-apanya kesukaran yang mereka alami itu, sehingga mereka kemudian menaikkan doa mereka kepada Allah. Mereka percaya akan kuasa Roh Kudus, sebab mereka telah melihat, mereka telah merasakan, mereka telah menyaksikan bagaimana Roh Kudus itu turun di atas mereka dan membuat mereka semakin berani, semakin mampu untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan bagi mereka. Ayat 8, melaksanakan segala sesuatu yang telah ditentukan dan semua oleh kuasa dan kehendakmu. Mereka yakin di dalam tanggung jawab pelaksanaan itu, mereka mampu untuk melakukannya. Jika kita berada dalam situasi yang sama, ketika kita ditangkap karena memberitakan firman atau menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan berdoa, Tuhan, kami hampir terbunuh saat melakukan pelayanan. Jadi Tuhan, lindungilah kami, lindungilah hamba-Mu, jauhkanlah para pelaku kejahatan. Kita mungkin akan berdoa seperti itu. Tetapi mereka, murid-murid Tuhan,
di balik kuasa kehadiran Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberdayakan mereka, akan memampukan mereka untuk melaksanakan semua tugas, dan mereka yakin pemberdayaan itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, apakah kita akan takut? Tentu tidak. Tentu kita akan merasa berani. Kita akan berani untuk mengatakan ya ketika Roh Kudus membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Kita akan berani untuk mewartakan iman kita dan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita akan berani menunjukkan kejujuran dalam perkataan dan tindakan kita. Kita akan berani mengatasi masa lalu kita. Kita akan berani untuk berbicara ketika ada sesuatu yang tidak beres. Keberanian yang ada dalam diri kita sebab kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keberanian yang diminta oleh para murid pada ayat 29. Keberanian untuk memberitakan firman. Keberanian ini sesungguhnya ada di dalam diri kita. Tiap-tiap kita masing-masing diberikan keberanian untuk menjadi pemberita Injil. Bukan nanti jadi pendeta, menjadi majelis atau badan pelayan khusus, tidak Bapak Ibu. Tetapi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Sesungguhnya kita sementara memberitakan Injil Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Sebab ketika kita melakukan hal yang tidak benar, orang bilang apa? Orang Kristen baru dia. Iya toh? Tapi coba kalau hidup kita benar menurut kebenaran firman Tuhan, orang akan memuliakan Tuhan. Luar biasa orang Kristen. Dia sanggup menunjukkan kualitas iman dalam kehidupan setiap hari. Tidak cukup lagi berkorban di atas mimbar atau di tempat-tempat ibadah. Tetapi dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan, maka disitulah kita telah memberitakan firman Tuhan. Ketika murid-murid itu berdoa, apa yang terjadi? Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu. Tempat itu bergoyah. Berarti ada kuasa Allah, ada kehadiran Allah, dan doa mereka didengar oleh Allah. Kemudian mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Berbeda pada peristiwa pencurangan Roh Kudus pada saat itu yang hanya terjadi satu kali, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi berulang kali. Ya, semua kita percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ada Roh Kudus penuh di dalam diri kita. Itu yang terjadi pada saat itu. Peristiwa pencurangannya satu kali, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu bisa terjadi berulang kali ketika kita sungguh-sungguh di dalam doa dan guru kita, permohonan kita mengundang Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada dan penuh di dalam diri kita. Dan yang ketiga, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Ada hubungan yang erat antara kepenuhan Roh Kudus dan pemberitaan firman Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak mesti berbahasa roh, tetapi ia mesti taat kepada Tuhan. Dan ketaatan ini diuji
atau mungkin di jalan-jalan, atau di jembatan bumi, atau di pasar, kita menyampaikan firman Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan kita yang menunjukkan bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga firman Tuhan itu dapat kita lakukan dengan secara baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu bagi kita semua yang percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, mari kita hidup menyatakan kebenaran firman Tuhan sesuai apa isi firman, dan kita beritakan firman Tuhan itu. Kalau bukan jadi pendeta, penatua, syemasi atau badan pelayan unsur, dalam kehidupan kita setiap hari kita nyatakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sebagai pendeta, penatua, syemasi, badan pelayan unsur diberi kesempatan memberitakan firman di mimbar-mimbar, mari kita beritakan firman dan hidupi firman itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bukan cuma memberitakan firman, tapi firman itu tidak dihidupi. Tidak ada contohnya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran firman, sebab Roh Kudus telah diberikan bagi kita memberitakan firman sampai ke ujung. Tuhan memberkati kita. Amin. layar. Oh, ada tuh. Saya kira saya tarik ke sini, saya tanya. Komando. Elit mama. Dadah.
Wih, tas. Sama. Mas, satu orang tidak. Tidak ada orang tua. Kalau banyak sekarang. Orang kan banyak pas datang utang.